Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas hasil investasi saya dari 10 aplikasi investasi ini, teman-teman. Apakah saya mengalami keuntungan, bahkan mengalami kerugian, akan saya bahas di video ini. Oke, kita masuk terlebih dahulu dari aplikasi ajaib ya. Di aplikasi Ajaib, kita bisa berinvestasi saham, obligasi, reksadana, dan juga aset kripto ya. Itu semua sudah saya bahas di channel ini. Nah, untuk kita melihat portofolio saya, kita klik saja di portofolio ini, teman-teman. Bisa kita lihat, ini ada total portofolio saya. Kemudian ini kerugian yang saya alami, yaitu 39,45% atau setara dengan Rp96.700.000. Nah, bisa kita lihat ini saham-saham yang sudah saya investasikan di aplikasi Ajaib ya. Rata-rata di sini semuanya mengalami kerugian. Bahkan di sini saham yang saya dapatkan secara gratis, ada tulisan hadiah seperti ini, itu juga mengalami kerugian, teman-teman. Untuk saham yang mengalami keuntungan cuma ada dua, saham Adro di sini mengalami keuntungan 24,21% atau setara dengan Rp514.000. Kemudian saham yang kedua yaitu BRIS dengan keuntungan 6,02% atau setara dengan Rp1.000.000. Kemudian di sini saya tidak investasi obligasi, namun saya investasi reksadana juga ya. Nah, untuk reksadana di sini saya mengalami kerugian minus 2,19%. Bisa kita lihat ini reksadana yang sudah saya beli ya. Di sini ada yang warna hijau, ada juga yang warna merah. Nah, kalau yang warna hijau artinya mengalami keuntungan. Kalau yang warna merah seperti ini artinya mengalami kerugian ya. Oke, ini untuk hasil investasi di aplikasi Ajaib. Sekarang kita masuk ke aplikasi Bibit. Di aplikasi Bibit kita bisa berinvestasi reksadana, SBN Retail, FR Syariah, Stambel R, dan juga saham. Nah, untuk investasi saham, itu bisa juga lewat aplikasi Stockbit, yang mana fiturnya lebih lengkap ya teman-teman. Karena aplikasi Bibit dan Stockbit itu masih satu developer. Nanti kita bahas juga untuk hasil investasi saya di aplikasi Stockbit. Nah, kita bisa lihat di menu portofolio ya. Oke, di sini ada nilai portofolio saya, yang mana di sini saya mengalami kerugian minus 7% atau setara dengan Rp965.000. Nah, di sini ada beberapa portofolio, ada dana tabungan, umroh, link aja, bibit saham, Stambel R. Nah, untuk bibit saham, nanti kita akan bahas lewat aplikasi Stockbit ya. Sekarang kita bahas yang reksadana saja, teman-teman. Bisa kita lihat yang terbesar itu ada di dana tabungan. Nilai portofolio saya 6.200.000, kemudian kerugiannya yaitu Rp191.806. Nah, ini dipecah-pecah lagi ya, teman-teman. Ada yang namanya reksadana pasar uang, obligasi, dan juga saham. Untuk yang pasar uang, di sini saya mengalami keuntungan 2,01% atau setara dengan Rp22.000. Bisa kita lihat ini cuman ada dua reksadana dan dua-duanya mengalami keuntungan ya. Selanjutnya di sini ada obligasi. Di sini juga mengalami keuntungan yaitu 12,23% ya atau setara dengan Rp122.000. Nah, yang mengalami kerugian yaitu di reksadana saham ini, teman-teman. Bisa kita lihat ini kerugian saja minus 7,65% atau setara dengan minus Rp336.658. Nah, di sini cuma ada dua dan dua-duanya itu mengalami kerugian ya. Oke, ini untuk hasil investasi di aplikasi Bibit. Sekarang kita masuk ke aplikasi Stockbit ya. Kita lihat hasil investasi saham di aplikasi Stockbit. Nah, sebenarnya kita juga bisa lihat di aplikasi Bibit tadi ya. Kita coba lihat di Stockbit saja, teman-teman. Oke, di sini saya tuh mempunyai 7 saham ya. Yang mana di sini itu cuma dua yang mengalami keuntungan, yaitu ada saham Adro dan juga saham Sido ya. Nah, untuk Adro di sini saya mengalami keuntungan 19,64%, untuk Sido 20,16%. Sedangkan lainnya itu mengalami kerugian sehingga total kerugian saya yaitu minus Rp779.623. Nah, sekarang itu lagi di jam bursa sehingga di sini harganya bisa naik turun ya.
Oke, ini untuk hasil investasi di aplikasi Stockbit. Sekarang kita masuk ke aplikasi Bareksa. Di aplikasi Bareksa, kita bisa berinvestasi saham, reksadana, SBN, emas ya. Nah, kemudian kita masuk saja ke portofolio. Kita lihat total portofolio saya yaitu ada Rp3.445.000. Yang mana di sini semuanya mengalami keuntungan ya, cuma reksadana saja. Di sini saya mengalami kerugian minus 10,94% atau setara dengan Rp57.900. Sedangkan untuk yang saham, di sini saya mengalami keuntungan yaitu 21% ya. Nah, di sini saya cuma mempunyai 3 lot saham saja teman-teman. Yaitu ada Adro, Sido, dan juga Goto ya. Untuk Adro dan Sido itu mengalami keuntungan, sedangkan Goto itu mengalami kerugian. Kemudian untuk SBN, di sini cuma ada satu, yang mana mengalami keuntungan 4,95%. Sedangkan untuk reksadana, di sini saya tuh mempunyai 2 reksadana, yang mana satu mengalami keuntungan dan satu mengalami kerugian ya. Nah, kemudian ada juga investasi emas, yang mana ini bermitra dengan treasury dan juga pegadaian. Dan di sini dua-duanya juga mengalami keuntungan. Jadi total keuntungan saya dari aplikasi Bareksa ini yaitu Rp407.698. Oke, ini untuk hasil investasi di aplikasi Bareksa. Sekarang kita masuk ke aplikasi yang kelima, yaitu Dana Syariah. Nah, di aplikasi Dana Syariah ini, kita itu bisa berinvestasi properti ya, yang mana ini ada waktunya, misalnya 2 bulan, imbal hasilnya 17% per tahun ya. Nah, kemudian ada 15% per tahun, yang mana ini tenornya cuma 3 bulan, ada juga yang 2 bulan, teman-teman. Di sini kemarin saya sudah banyak investasi di aplikasi Dana Syariah ini, namun sudah saya tarik uangnya ya. Dan sekarang tinggal Rp1.000.000, yang mana ini total imbal hasil saya sebelumnya, yaitu sudah mendapatkan Rp5.952.000. Dan selama saya investasi di aplikasi ini, itu tidak ada yang macet, teman-teman. Oke, ini untuk di Dana Syariah. Sekarang kita masuk ke aplikasi selanjutnya, yaitu Peluang ya. Di aplikasi Peluang, kita bisa berinvestasi kripto, kemudian saham, Amerika Serikat, emas, reksadana, tuh banyak ya untuk produk yang ada di dalam aplikasi Peluang ini, teman-teman. Nah, namun di aplikasi Peluang ini adalah kerugian persentase terbesar saya ya, yaitu bisa kita lihat di sini saya mengalami kerugian minus 71,63% atau setara dengan 3.300.000, yang mana di sini nominal investasi saya tinggal 1.300.000 ya. Nah, ini adalah aset yang sudah saya miliki, teman-teman. Saya itu banyak investasi di kripto, yang mana di sini mengalami kerugian ya. Tuh, ada yang 91%, ada juga yang 86%. Jadi di sini saya tidak menyarankan untuk investasi aset kripto, yang mana risikonya sangat besar sekali, high return dan high resiko ya. Oke, ini untuk hasil investasi di aplikasi Peluang. Sekarang kita masuk ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi Makmur. Untuk investasi di aplikasi Makmur, cuman ada reksadana ya. Nah, kemudian kita klik saja di menu portofolio ini, teman-teman. Ini ya, portofolio saya yaitu minus Rp22, teman-teman. Nah, ini ada di dana tabungan, di sini minus 0,30%. Kemudian umroh plus 9,37%. Kemudian ada beli rumah. Nah, ini semua total investasi saya di aplikasi Makmur ini ya. Yang mana ada satu yang mengalami kerugian, yaitu minus 0,30% atau setara dengan minus Rp2.193. Oke, ini untuk investasi di aplikasi Makmur. Sekarang kita masuk ke aplikasi Tanam Duit. Di aplikasi Tanam Duit, kita bisa berinvestasi reksadana, SBN, emas, dan juga ada asuransi ya. Nah, di sini kita masuk saja ke menu portofolio. Di sini untuk yang reksadana, saya mengalami keuntungan 0,54% atau setara dengan Rp537.000. Sedangkan untuk yang emas, di sini saya mengalami keuntungan 16,18% atau setara dengan Rp4.855, teman-teman. Nah, yang mana untuk reksadana ini
Saya itu mempunyai cuma satu reksadana ya, yaitu BNP Paribas Pesona Syariah. Saya investasikan 100.000, sekarang nilainya menjadi Rp100.538. Kemudian untuk yang emas, saya investasikan 0,0297 gram ya. Oke, ini untuk investasi di aplikasi Tanam Duit. Sekarang kita masuk ke aplikasi selanjutnya, yaitu iPod. Di aplikasi iPod kita bisa berinvestasi saham, reksadana, dan juga ETF ya. Nah, di sini kita masuk saja ke menu portofolio. Di sini untuk saham saya itu mempunyai 5 ya, yang mana di sini mengalami kerugian minus Rp475.893. Sedangkan untuk yang reksadana di sini sepertinya mengalami keuntungan ya, yaitu ada 200.000 yang mana untungnya yaitu Rp2.124, teman-teman. Nah, selanjutnya aplikasi yang terakhir yaitu ada aplikasi Bmoney ya. Di aplikasi Bmoney ini kita bisa berinvestasi saham dan juga reksadana, ada juga logam mulia dan juga emas ya. Nah, di sini kita bisa klik di portofolio ini, teman-teman. Di sini saya itu investasi di reksadana yang mana mengalami kerugian ya, yaitu minus 13,82%. Sedangkan untuk yang saham di sini minus 28,57%. Nah, di sini untuk yang saham saya itu investasi di saham Pren ya. Yang mana saya mempunyai 2 lot. Kemudian untuk reksadana di sini saya itu investasi 3 reksadana, teman-teman. 2 mengalami keuntungan dan 1 mengalami kerugian. Jadi total kerugian dari aplikasi Bmoney ini yaitu 14,85% atau setara dengan minus Rp38.406. Oke, jadi itulah hasil investasi saya dari ke-10 aplikasi ini. Nanti setiap bulan akan saya update lagi ya di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.